sekarang, semua perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan justru dibajak oleh kapitalisme untuk melahirkan brand-brand terbaru atau produk terbaru yang ujung-ujungnya sangat disayangkan memperkuat budaya konsumerisme di mana masyarakat hanya akan membeli dan membeli. Beberapa dari kalian mungkin masih ingat dengan Easy, salah satu konten kreator atau YouTuber dari channel VNZNC yang dulunya bernama What the Fuck Indonesia. Dirinya dikenal sebagai seorang konten kreator atau YouTuber yang banyak mengkritik beragam konten negatif atau konten sampah di sosial media Indonesia. Dan YouTube sekarang udah gak ada bedanya lagi sama TV. Isinya cuman selebritis goblok, sosialita, dan isinya itu ya iya acara-acara sampah yang diisi sama orang-orang mereka itu. Selebriti-selebriti tolol. Yang mereka itu egois, dan mereka itu sebenarnya cuma boneka. Jadi mau lu bilang lo bikin karya apa segala macam tuh bullshit, man. Lu cuma boneka sponsor doang. Audiens ya sekarang akhirnya tinggal dibego-begoin aja sama selebritis, sama YouTube star, sama sponsor, sama brand, yang sama influencer juga. Yang to be fair, sebenarnya lu jadi influencer kan lu bisa memberikan pengaruh dan impact serius ke masyarakat. Cuman daripada buat ngasih impact ke masyarakat, lo pada milih buat bikin diri lo sendiri tajir gitu loh. Konten edukasi di Indonesia pada faktanya masih menjadi sebuah fenomena yang cukup langka untuk naik ke permukaan atau banyak diperbincangkan. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor yang akan kita bahas dalam video ini, tentang betapa sulitnya menjadi konten kreator edukasi atau konten kreator yang memang memiliki niatan positif untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Tanpa berusaha merendahkan konten kreator lain, tapi kebanyakan konten kreator yang mengatasnamakan diri mereka sebagai konten kreator edukasi, pada faktanya kebanyakan hanya menampilkan beberapa fakta unik atau informasi yang mereka dapatkan dari Google atau internet, yang sejujurnya ya tidak berpengaruh cukup signifikan pada diri atau kesadaran yang dimiliki oleh para pendengarnya. Mereka hanya berusaha mencari penonton sebanyak mungkin dengan beragam informasi yang terkesan clickbait atau informasi yang ya para audiensnya tahu atau nggak tahu pun tentang hal tersebut, ya nggak akan merubah apapun gitu. Akan sama aja hidup para pendengarnya. Jadi bisa dibilang untuk menjadi seorang konten kreator yang benar-benar berupaya mengedukasi orang-orang atau berupaya untuk mengasah karakter dan meningkatkan nilai moral dari para audiensnya hingga membentuk kesadaran yang baik, itu bisa dibilang sangat amat sulit atau sangat amat gak mudah. Dan kali ini kita akan berusaha mengurai berbagai macam penyebabnya. Pertama adalah defense mekanisme dari kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat atau orang-orang. Entah kalian suka perhatian atau enggak, tapi kebanyakan orang itu sangat susah untuk menerima informasi baru atau menerima pengetahuan baru diakibatkan pikirannya yang sudah terlanjur tertutup rapat atau kita kenal dengan istilah close-minded. Dan hal tersebut terjadi dikarenakan ego yang dimiliki oleh orang tersebut terlalu besar hingga dirinya merasa bahwa saat ia menerima pengetahuan atau informasi baru dari orang lain, maka dirinya seolah kehilangan harga dirinya. Situasi itu menyebabkan orang tersebut gagal untuk mengembangkan kesadaran maupun pola pikir yang dimilikinya, hingga menolak untuk menerima pengetahuan atau edukasi baru. Kedua, idealisme buta. Kalau sebelumnya kita membahas masyarakat yang nggak mau menerima edukasi karena takut harga dirinya jatuh atau takut dirinya sadar bahwa dirinya bodoh hingga dirinya menganggap bahwa ia nggak punya nilai dalam hidupnya dan lain-lain, sekarang kita bahas kebalikannya, yakni ketika seseorang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan, namun justru dirinya berhenti di tengah jalan dan beranggapan bahwa pengetahuan yang dimilikinya udah cukup untuk berjalan di dunia ini. Dengan kata lain, orang tersebut hanya akan membanggakan wawasan yang telah dimilikinya dan menolak beragam wawasan lain yang dapat masuk di dalam kepalanya. Mereka yang berada dalam posisi tersebut akan merasa bangga dengan pengetahuan yang dimilikinya, hingga merasa bahwa hal tersebut sudah cukup untuk berjalan atau merumuskan dunia dan isinya. Alhasil, ketika informasi atau edukasi yang baru berusaha untuk masuk ke dalam kepalanya,
maka orang tersebut akan menolak karena sudah merasa penuh, sudah merasa cukup gitu. Ketiga, alasan selanjutnya yang menyebabkan konten edukasi sulit untuk berkembang di Indonesia adalah harus adanya bumbu atau gimmick sebagai sarana orang-orang untuk menonton video edukasi. Jadi, seorang konten kreator yang berusaha menawarkan ilmu pengetahuan pada masyarakat diharuskan menyajikan konten yang tidak membosankan, seperti harus dengan lelucon, harus dengan marah-marah, dan gimmick-gimmick lain yang menyebabkan masyarakat betah atau terhibur ketika menonton video tersebut. Dalam porsi yang sesuai ya, mungkin itu nggak ada yang salah, atau mungkin hal tersebut fine-fine aja. Namun ketika bumbu atau gimmick tersebut itu justru menjadi perhatian yang diharapkan atau justru menjadi hal utama yang ingin ditonton oleh orang-orang, maka kita dapat menilai bahwa ada yang salah di dalamnya. Khususnya ketika orang-orang justru lebih memilih untuk mengambil komedi atau gimmick-gimmicknya di dalamnya sebagai hiburan atau sebagai fokus utama, dan wawasan atau ilmu pengetahuan yang berupaya ditawarkan justru terbengkalai dan tidak diperhatikan. Lo semua pada nyuruh orang-orang ribut biar gue bisa bikin WTF ya. Terus ntar kalau udah ribut, yang disuruh bikin WTF gue, yang disuruh kayak ngata-ngatain mereka gue, yang seneng elu. Goblok gitu. 4. Alasan selanjutnya, mengapa konten edukasi susah untuk berkembang adalah minat edukasi masyarakat Indonesia yang bisa dibilang cukup rendah terhadap hal tersebut, atau belum menjadi budaya yang bisa dibilang mengakar, atau belum menjadi tren yang berkembang. Para orang tua pun cenderung apatis atau cenderung bodoh amat terhadap hal tersebut. Dan kalaupun ada orang tua yang menyuruh anaknya belajar gitu, pokoknya kamu harus belajar, malam ini belajar, siang ini belajar, dan kerjain PR atau apapun itu. Kebanyakan hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, bukan untuk menjadi pintar, dan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di kemudian hari gitu. Dan ya itulah yang terjadi di kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Ketika seorang anak dipaksa untuk belajar, ketika seorang anak dipaksa untuk sekolah atau mengerjakan tugas-tugasnya, yang dikejar ya nggak jauh-jauh nilai dan gimana caranya hal tersebut dapat membantu anak itu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Di kalangan anak muda pun, edukasi masih terpinggirkan dengan beragam tren yang lain, seperti perbincangan tentang bisnis, konspirasi, politik, yang cenderung lebih banyak dibicarakan. Jadi bisa dibilang, sangat jarang tongkrongan yang ngobrolin cara supaya diri mereka bisa berkembang bareng, khususnya dalam lingkup kesadaran tentang hidup, moralitas, dan tanggung jawab sebagai seorang manusia. Terakhir adalah dunia yang mungkin ya terlanjur rusak. Pada tahap ini, kita dapat melihat gambaran yang mungkin lebih luas, khususnya ketika di dunia ini. Nilai dari edukasi sudah tidak memiliki value yang berarti lagi, terutama ketika sistem materialisme sudah merasuki diri masing-masing orang. Dunia yang kita tinggali sekarang hanya peduli dengan keuntungan demi keuntungan, yang pada dasarnya merusak jalannya peradaban manusia itu sendiri, khususnya dalam lingkup perkembangan ilmu pengetahuan. Ketika kita melihat orang-orang pada era terdahulu, maka kita akan melihat bahwa banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk menciptakan hal-hal baru dan mengembangkan ilmu pengetahuan sedemikian rupa. Hal tersebut dikarenakan ilmu pengetahuan pada era-era itu masih bernilai di hadapan masyarakat. Sekarang, semua perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan justru dibajak oleh kapitalisme untuk melahirkan brand-brand terbaru atau produk terbaru yang ujung-ujungnya sangat disayangkan memperkuat budaya konsumerisme di mana masyarakat hanya akan membeli dan membeli. Sedangkan pada faktanya masih banyak pekerjaan rumah yang dimiliki oleh kemanusiaan yang seharusnya mampu sedikit demi sedikit kita perbaiki. Dan ketika kita gagal memperbaiki pekerjaan rumah tersebut gitu, ketika kita gagal fokus pada masalah-masalah mendasar kemanusiaan yang masih kita miliki tersebut, kita akan dipertemukan dengan keadaan aneh yang seperti yang kita hadapi sekarang ini, dengan beragam absurditas dan beragam keanehan di dalam kenyataan kita saat ini, di mana banyak manusia stres, kena gangguan mental, nggak tahu tujuan hidupnya mau kemana dan untuk apa, hingga dunia kita seolah menjadi dunia yang penuh dengan kekacauan dan dunia yang kita nggak betah untuk meninggalnya. Sekian Kausalitas yang Hening, sampai jumpa.